Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Almira Fatin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama tentang anak kebutuhan khusus, yang kedua penyelenggaraan, yang ketiga ada kekuatan, yang keempat ada konsep. Pendidikan segresif. Pendidikan segresif itu adalah sekolah yang memisahkan ABK dari sistem reguler. Nah, kelebihan dari pendidikan segresif itu adalah elektif untuk pemerataan hak pendidikan anak kebutuhan khusus. Dan ada kelemahannya. Kelemahannya itu penyelenggaraan pendidikan segresif relatif lebih mahal. Nah, selanjutnya pendidikan integratif. Pendidikan integratif itu proses pemindahan siswa pada lingkungan yang tidak bersekolah. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama itu lokal fisik, aspek sosial, dan fungsional. Kelebihannya itu peserta didik memiliki pemahaman yang dapat memfokuskan pada setiap pembelajaran. Kelemahannya itu peserta didik harus menguasai pembelajaran seperti keterampilan, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat. Tujuannya itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghormati semua peserta didik. Faktor yang mempengaruhinya itu faktor fungsional dan faktor struktural. Strategi pendidikan inklusif itu dibagi jadi 2 macam. Akomodasi itu dapat digunakan saat peserta didik mempelajari kurikulum yang sama. Dan yang kedua itu ada modifikasi. Modifikasi itu digunakan saat peserta didik kurang belajar atau neda kulikuler. Nah, selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif itu ada macam-macam. Ada program perencanaan individual, identifikasi asesmen, GPK, sistem penyelenggaraan, desain kurikulum, terus ada evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas program perencanaan individual. Program perencanaan individual, PPI, merupakan suatu dokumen yang tertulis yang dikembangkan untuk rencana pembelajaran bagi ABK. Tujuan itu sendiri itu untuk menstimulkan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, yang kedua itu ada identifikasi asesmen ABK. Mengidentifikasi apa aja? Nah, di sini itu mengidentifikasi screening, diagnosis, penentuan program, dan kurikulum evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pembelajaran antar guru dengan GPK dalam sekolah inklusi sudah terjalin kerjasama dengan sangat baik. Nah, selanjutnya itu ada GPK. GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi atau latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas untuk menjembatani kesulitan anak kebutuhan khusus dan guru kelas serta melakukan tugas khusus. Nah, peran GPK itu mengembangkan dan memelihara kesepadanan optimal ABK dengan anak lainnya. Tugas GPK itu tugasnya itu menyelenggarakan asesmen. Nah, selanjutnya itu ada sistem penyelenggaraan. Sistem penyelenggaraan itu bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak, termasuk anak kebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pengelolaannya itu yang pertama ada perencanaan kurikulum, dan yang kedua itu pelaksanaan kurikulum, yang ketiga itu pengendalian kurikulum. Model sekolahnya itu ada kelas reguler dan kelas khusus. Selanjutnya itu ada desain kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merujuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum
kurikulum lebih konseptual daripada material. Langkahnya itu menentukan hal-hal esensial. Terus identifikasi domain. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Terus mengidentifikasi peluang. Lalu menentukan desain kurikulum. Nah, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Sistem pembelajaran evaluasi adalah salah satu komponen yang harus dilalui oleh seorang guru untuk mengetahui bagaimana keaktifan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, fungsinya itu ada yang pertama itu selektif, diagnostik, penempatan cara baru, dan pengukuran keberhasilan. Tujuannya itu untuk menentukan keputusan tentang hasil belajar siswa dan dapat memahami karakter siswa itu sendiri. Selanjutnya ada kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatan dalam pendidikan inklusif itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada pembelajaran partisipasi kolaboratif. Yang kedua itu ada pusat layanan klinis. Yang ketiga itu partisipasi orang tua. Yang keempat ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Nah, pembelajaran partisipatif merupakan pembelajaran yang dimana peserta diikutsertakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, peserta tidak hanya menerima materi saja. Pembelajaran kolaboratif itu merupakan pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan. Manfaatnya itu siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri dan lebih senang dalam menjalankan pembelajaran. Yang kedua, itu ada pusat layanan klinis. Nah, pelayanan klinis ialah hak semua manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesehatan baik individual maupun kelompok. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada pelayanan kesehatan individu dan yang kedua pelayanan kesehatan klinik. Implementasinya itu yang pertama ada pemeriksaan, yang kedua ada UKGS, yang ketiga ada P3K dan P3P. Hambatannya itu yang pertama sumber daya manusia atau SDM, yang kedua kurangnya anggaran yang tersedia hanya dari APBP provinsi. Selanjutnya ada partisipasi orang tua. Sikap orang tua. Sikap orang tua itu sangat berpengaruh bagi siswa itu sendiri. Orang tua itu memiliki sikap positif terhadap anak atau terhadap pendidikan inklusif yang telah memberikan ruang belajar bagi anak-anak mereka yang memiliki penyandang disabilitas. Yang selanjutnya itu ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Model-model inklusi di Indonesia itu yang pertama ada kelas reguler, yang kedua kelas reguler kulturs, yang ketiga ada kelas reguler fall out, yang keempat itu ada kelas reguler dengan kultur dan fall out, yang kelima itu ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yang keenam itu ada kelas khusus penuh. Kebijakan pemerintah itu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945 tentang penyandang cacat. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu anak kebutuhan khusus tunalaras. Anak kebutuhan khusus tunalaras merupakan anak yang memiliki gangguan dalam berperilaku. Anak kebutuhan khusus tunadaksa merupakan ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal. Gejala-gejala dari tunalaras itu sendiri itu ada kekacauan tingkah laku,
Lalu ada sering cemas. Yang kedua, kurang dewasa dan agresif dalam berorganisasi. Dalam gejala tunadaksa itu ada yang pertama mengalami kelumpuhan, dan yang kedua mengalami kesulitan dalam bergerak, yang ketiga ada bagian tubuh yang cacat. Faktor tunalaras itu dari individu anak itu sendiri, keluarga, sekolah, dan budaya. Kalau dari faktor tunadaksa itu sendiri itu pada waktu melahirkan dan setelah melahirkan. Selanjutnya, anak kebutuhan khusus tunagrahita. Anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami kekurangan dalam hal kecerdasan. Gejala dan faktornya, yang pertama, gejalanya itu memiliki cacat fisik kemampuan berbicara yang sangat kurang. Terus yang selanjutnya itu ada faktornya. Faktornya itu dari keturunan, gangguan metabolisme, dan gizi dari anak itu sendiri. Lalu ada infeksi dan keracunan, trauma, dan faktor lingkungan di sekitarnya. Model pendidikannya itu yang pertama ada kelas transisi, yang kedua ada pendidikan terpadu, yang ketiga ada sekolah khusus, yang keempat program sekolah di rumah, yang kelima pendidikan inklusi. Selanjutnya ada anak kebutuhan khusus tunanetra dan tunarungu. Tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan, sedangkan tunarungu itu memiliki kondisi gangguan pada pendengarannya. Faktor penyebabnya itu tunanetra sebelum dan sesudah melahirkan, tunarungu juga sebelum dan sesudah melahirkan. Selanjutnya ada anak kebutuhan khusus autis, memiliki kelainan perilaku, yaitu anak itu tertarik dengan aktivitas mentalnya sendiri. Faktor penyebabnya itu apa? Faktor penyebabnya itu kerentanan genetik, infeksi, bahan pangan yang dikonsumsi ibu saat hamil, dan lain-lain. Selanjutnya ada anak kebutuhan khusus ADD atau ADHD, merupakan gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus. Faktor penyebabnya itu apa? Faktor penyebabnya itu yang pertama faktor neurologik, yang kedua ada faktor toksik, yang ketiga ada faktor genetik, yang keempat itu ada faktor psikososial dan lingkungan. Selanjutnya ada anak kebutuhan khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa, merupakan anak yang memiliki kecerdasan dan bakat yang istimewa. Faktor penyebabnya itu apa? Yang pertama itu ada hereditas, dan yang kedua itu ada lingkungan. Jenisnya itu sangat jenius dan sangat superior. Dan selanjutnya itu ada anak kebutuhan khusus lambat belajar. Gangguan pada anak kebutuhan khusus yang tidak dapat dilihat hanya dari penampilan fisiknya saja, tetapi mereka juga membutuhkan layanan yang khusus. Ciri-cirinya itu secara fisik, perkembangan mental, dan perkembangan intelek. Dan selanjutnya juga sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.